Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada video kali ini kami dapat mempresentasikan hasil makalah diskusi kami tentang perang salib dan invasi bangsa Mongol. Selanjutnya, sholawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik, langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang perang salib. Adapun faktor terjadinya perang salib itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor agama. Adanya faktor agama dikarenakan adanya kemunculan perebutan dinasti Saljuk yang merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah. Oleh sebab itu, umat Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah dikarenakan adanya peraturan baru yang dibuat oleh dinasti Saljuk. Yang kedua, faktor politik. Adapun faktor politik yaitu dinasti Saljuk di Asia Kecil. Ketika sedang mengalami perpecahan, dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Dan situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok yang membedakan kasta mereka. Dan yang paling rendah yaitu rakyat jelata. Dan mereka selalu merasa dirinya tertindas, sehingga datanglah pihak gereja yang mengiming-imingi mereka agar masuk ke dalam barisan perang salib dengan jaminan mereka akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu periode perang salib. Perang salib mengalami 3 periode. Periode pertama sering disebut sebagai periode penaklukan, yaitu pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Pada musim semi tahun 1095 Masehi, orang Eropa, sebagian besar bangsa Perancis dan Norman berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097 mereka berhasil menaklukkan Nicaise dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antioche dan mendirikan kerajaan dua di timur. Pada periode pertama mereka lebih mendasar atau lebih menonjol pada penyebaran kekuasaan. Lanjut ke periode kedua yaitu sering disebut sebagai periode reaksi umat Islam. Terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Pada tahun ini dipimpin oleh Raja Los dari Perancis, Kaisar Conrad dari Jerman, dan Putra Roger dari Sisilia menyambut kedatangan angkatan kedua Salibia. Muncullah pahlawan Nuruddin Zangki, putra Imanuddin Zangki, dan tentara salib II tidak dapat berbuat banyak. Bahkan di mana-mana dapat dikalahkan. Di Mesir, peperangan salib ini melahirkan pahlawan yang termasyhur. Namanya ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan pimpinan Salahuddin ini, bahkan tentara Islam dapat merebut kembali Baitul Maqdis, kota yang menjadi tujuan tentara salib. Selanjutnya yaitu periode ketiga. Tentara salib pada periode ketiga ini dipimpin oleh Raja Jerman, Frederick II.
Kali ini mereka berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan mendapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti. Pada periode ketiga ini sering disebut sebagai periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran dalam pasukan salib pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Disebut perang saudara kecil-kecil atau periode ini mudah dikenal disemangati ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materi daripada motivasi dampak agama. Dampak perang salib. Perang salib. Yang pertama, dampak yang diberikan perang salib di Eropa, yaitu ada timbulnya pertukaran pikiran antara daerah timur dan barat, sehingga banyaknya keuntungan yang didapat di Eropa. Pada dunia Islam, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan perang salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian. Karena perang salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan, kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di barat. Selain ekonomi, ada juga beberapa dampak negatif dan kerugian dunia Islam akibat perang salib, yaitu pada dampak politik, militer, perindustrian, pertanian, perniagaan, dan ilmu pengetahuan beserta kesehatan. Jadinya invasi Mongol. Penolakan Khalifah Al-Musta'im atas tuntunan Mongol untuk takluk dan menyerahkan Upeti, serta keinginan Mongol untuk memperluas kekuasaannya ke Mesopotamia atau Irak. Dampak invasi Mongol terhadap kebudayaan Islam. Yang pertama, dan dampak negatif, yaitu hancurnya kota-kota penting Islam. Kedua, kurangnya kutubul katanah. Yang ketiga, penyelewengan ilmu. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama, banyaknya sekolah dan mausuat. Yang kedua, kemajuan peradaban. Yang ketiga, munculnya ulama-ulama besar. Sekianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.